Berikutnya kita pelajari tentang hukum kolom. Ya. Nah, kemarin sudah kalian pelajari bahwa benda itu kalau muatannya sejenis dia akan tolak menolak. Benda kalau muatannya tidak sejenis maka dia akan tarik menarik. Nah, kenapa bisa terjadi tolak menolak? Kenapa bisa terjadi tarik menarik? Ini disebabkan karena adanya gaya. Jadi kalau benda itu muatannya sejenis, dia tolak menolak, itu karena ada gaya tolak. Benda muatannya tidak sejenis, dia akan tarik menarik karena adanya gaya tarik. Nah, besarnya gaya, baik gaya tarik maupun gaya tolak ini, besarnya gaya itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu yang pertama jarak kedua benda, yang kedua adalah besarnya muatan listrik kedua benda. Ya. Nah, jika jaraknya diperkecil atau semakin dekat, ya, maka nanti gayanya akan semakin besar. Ya, jadi hubungannya terbalik. Ya, kalau jaraknya semakin diperkecil, maka gayanya akan semakin besar. Jika jaraknya diperbesar atau semakin dijauhkan jaraknya, maka nanti gayanya akan semakin kecil. Jadi hubungan antara gaya dengan jarak itu berbanding terbalik, ya, lawannya. Ya. Nah, inilah rumusnya gaya. Ya, rumusnya gaya. Jadi gaya listrik atau F itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ini rumusnya. F sebanding dengan 1/R kuadrat. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa hubungan gaya dengan jarak itu berlawanan, berbanding terbalik. Ya, ini. Jadi F itu adalah gaya, satuannya Newton, R ini adalah jarak, satuannya meter. Ya. Jika jaraknya menjadi 2 kali lipatnya, maka nanti gayanya akan turun tinggal 1/4-nya. Ya, rumusnya ini, misalnya asalnya jaraknya 1 meter. Berarti kan gayanya 1/1 kuadrat. Kalau ini 1 meter jaraknya, 1 kuadrat. 1 kuadrat itu ya sama dengan 1. Berarti gayanya 1/1 sama dengan 1. Ya, kalau jaraknya 1 meter, gayanya 1. Nah, sekarang bagaimana jika jaraknya kita naikkan 2 kali lipat, kita jauhkan menjadi 2 meter. Nah, kalau jaraknya menjadi 2 meter, ya berarti ini 2 kuadrat. Sama dengan 2 kuadrat itu 4/4. Nah, ini tinggal 1/4-nya. Bagaimana jika jaraknya menjadi 3 kali lipatnya? Misalnya asalnya 1 meter menjadi 3 meter. Ya, ini berarti menjadi 3 kuadrat, 1/3 kuadrat, 1/9. Gayanya tinggal 1/9-nya. Ya. Nah, bagaimana kalau jaraknya diperpanjang menjadi 4 kali lipatnya? Ya, masukkan aja ke rumus ini. Maka gayanya nanti tinggal 1/4 kuadrat, 16, 1/16. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya, pokoknya gaya itu kalau dengan jarak hubungannya berbanding terbalik. Ya, gitu. Semakin besar jaraknya, maka gayanya akan semakin kecil. Nah, ini tadi perhitungannya. Ya. Nah, berikutnya hubungan antara gaya dengan muatan listrik. Tadi kan gaya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu jarak dan muatan listrik. Kalau dengan jarak, hubungan gaya itu dengan jarak berbanding terbalik, tapi kalau hubungan gaya dengan muatan listrik, nah itu berbanding lurus. Ya, jadi gaya listrik atau F itu berbanding lurus dengan besarnya muatan benda pertama atau QA dan benda kedua atau QB. Rumusnya ini. F sama dengan QA kali QB. Gaya listrik, kesimpulannya ini berarti gaya listrik berbanding lurus dengan besar kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ya, inilah yang disebut hukum kolom. Ya, jadi rumusnya ini. Jadi dua rumus ini dijadikan satu. Nah, rumus ini
Ya, hubungan gaya dengan jarak. Terus rumus ini hubungan gaya dengan muatan listrik. Nah, kalau kedua rumus tadi dijadikan satu, maka akan menjadi rumus ini. Inilah rumus hukum kolom. F sama dengan K kali Q1 atau Qa kali Q2 atau Qb dibagi R kuadrat. Q itu muatan listrik, satuannya kolom. Q1 berarti muatan listrik benda pertama, Q2 berarti muatan listrik benda kedua, atau Qa, Qb boleh. R itu jarak, ingat satuannya meter. Maka nanti kalau jaraknya satuannya cm atau desimeter atau milimeter harus dijadikan meter. F gaya satuannya Newton. K ini adalah konstanta, ini ketetapan, ya besarnya ini. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat, kolom pangkat min 2. Nah, sekarang contoh soal. Ya. Dua benda A dan B masing-masing bermuatan listrik sebesar 4 kali 10 pangkat min 9 kolom dan 8 kali 10 pangkat min 9 kolom pada jarak 2 cm. Tentukanlah gaya tolak menolak antara kedua benda tersebut. Nah, cara mengerjakannya ditulis dulu, diketahui. Ini berarti Qa atau Q1. Ini berarti Qb, muatan ini. Nah, ini muatan ya, Q. Ya, Qb. Ya. Jaraknya R 2 cm. Nah, harus dijadikan meter. 2 cm dijadikan meter itu dikalikan 10 pangkat min 2. Ya. Ini. Jadi cm dijadikan meter itu dikalikan 10 pangkat min 2. Ditanya, ini tentukan ditanya gaya tolak menolak F, gaya F. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus tadi. F sama dengan K kali Q kali Q dibagi R kuadrat. Ya, ini. F sama dengan K kali Qa kali Qb dibagi R kuadrat. F sudah ketetapan tadi 9 kali 10 pangkat 9. Qa ini, Qb ini, R-nya tadi 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Jadi 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Ya. Terus ini dijadikan satu dulu. Ya, dijadikan satu dulu. 4 kali 8 sama dengan 32. 10 pangkat min 9 kali 10 pangkat min 9. Jadi pangkat itu kalau dikalikan tinggal menjumlah. Kalau tandanya sama. Kalau min ya ketemunya min, kalau plus ketemunya plus. Kalau min dikalikan plus dihitung selisihnya gitu. Ya, jadi 4 kali 8 32, 10 pangkat min 9 kali 10 pangkat min 9 sama dengan 10 pangkat min 18. Nah ya, kalau sudah, terus sekarang ini 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, itu sama dengan dikuadratkan satu persatu. 2 kuadrat sama dengan 4. 10 pangkat min 2 kuadrat sama dengan 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti sama dengan 10 pangkat min 4. Ya, kalau sudah, terus angka-angka ini diperkecil. 4 dibagi 4 habis. Ya, 4 dibagi 4. Ya, kan 1 hasilnya. 4 dibagi 4, 1. 32 dibagi 4 sama dengan 8. Nah, berarti angkanya tinggal 9 kali 10 pangkat 9 kali 8 kali 10 pangkat min 18 dibagi 10 pangkat min 4. Ya, 1 kali 10 pangkat min 4 itu kan hasilnya ini, 10 pangkat min 4. Kalau sudah, terus 10 pangkat min 4 ini, pembagi ini dinaikkan. Nah, dinaikkan, pangkatnya dirubah tandanya. Kalau min jadi plus, kalau plus jadi min. Jadi 10 pangkat min 4 dibagi sebagai pembagi ini dinaikkan ke sini berarti menjadi 10 pangkat 4. Nah, kalau sudah satu garis begini tinggal ngitung. 9 kali 8 sama dengan 72, pangkatnya dicari selisihnya. Yang plus dikumpulkan dulu plus, baru dicari selisihnya dengan min. 9 dengan 4 berarti 13. Ya, 9 ditambah 4 kan 13. Ya, 13 min 18. Nah, berarti min 5. Jadi dikalikan 10 pangkat min 5. Inilah gayanya. Ya.
Nah, itu contohnya. Ya. Berikutnya, satuan muatan listrik itu adalah kolom. Tadi sudah kamu ketahui ya. Nah, muatan listrik 1 elektron itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Muatan listrik 1 proton itu sama dengan 1 elektron ini, tapi tandanya plus. Proton kan plus, ya, kalau elektron min. Nah, besarnya muatan listrik 1 elektron itu disebut dengan muatan elementer. Muatan elementer itu adalah muatan terkecil di alam ini. Jadi muatan listrik terkecil itu ya sekian ini, gitu maksudnya. Dah ya, ini tentang hukum kolom. Sekarang ini rangkumannya silahkan ditulis, dilengkapi, supaya anak-anak tahu garis besar dari materi ini, sehingga nanti mudah untuk belajarnya. Kalau sudah, ya ini PR-nya, nah silahkan dikerjakan nanti. Ya, PR-nya. Kalau sudah, sekarang silakan kamu kerjakan soal-soal diskusi ini. Sebentar. Silakan dikerjakan soal-soal ini. Ya. Nih, dikerjakan, didiskusikan. Ini kelanjutannya. Ya, dikerjakan, didiskusikan. Ini kelanjutannya. Ya, ada 16 soal. Sekian, terima kasih.